Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kartina, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 202475759133 di LPTK Indah-Prasta PGRI dengan program studi pendidikan ekonomi. Hari ini saya melakukan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMK PGRI 15 Jakarta di kelas 10 pemasaran dengan materi proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kelasnya udah pada bersih belum? Udah pada piket ya, sesuai dengan jadwal ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan doa agar pembelajaran kita hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh pimpin doanya ketua kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, boleh Bu Tina absensi dulu. Al-Khairah, Cynthia, Karina, Afdal, Diki hadir. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mari anak-anak boleh berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh dipimpin dengan ketua kelasnya, dimulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya ke kalian. Dari pertanyaan Ibu, ini kita ada yang tahu nggak di sini apa yang kalian ketahui tentang bisnis pemasaran di bidang industri? Bu Tina tanya sebelum kita mulai pembelajaran. Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Oke, silakan dari Siva. Kegiatan perdagangan dan perindustrian produk yang memuaskan pembeli dengan rencana mengambil keuntungan. Oke, betul sekali ya. Seperti itu di bidang industri, dia membuat produk untuk dipasarkan dengan tujuan mengambil keuntungan. Itu sekilas dari pertanyaan Bu Tina. Anak-anak, untuk pembelajaran minggu lalu, Bu Tina akan tanya apa sih materi yang sebelumnya kita pelajari? Ya, apa? Pembelajaran materi kita sebelumnya mengenai environment bisnis. Oke, Karina, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk bab baru
untuk bab selanjutnya, sebelum untuk menyampaikan materi, Bu Tina akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu nih, agar kalian lebih paham. Ya, tujuan pembelajarannya untuk hari ini di bab yang akan kita bahas yaitu memahami proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Ya, nah itu pahami dulu, baru kalian mengetahui dasar-dasar bisnis untuk selanjutnya. Seperti itu. Ya, untuk pembelajaran sebelum pembelajaran, Bu Tina akan menampilkan video dari bisnis bidang industri. Di sini yaitu tentang marketing di bisnis industri. Ya, boleh dilihat, simak videonya. Nah, setelah menyampaikan video pembelajaran Bu Tina, kita masuk di materi baru, di bab yang baru, yaitu tentang proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Nah, di sini pertama ada konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran yaitu konsep definisi pemasaran. Di sini ada beberapa menurut para ahli yang mengemukakan dari pengertian pemasaran. Nah, di sini ada yang namanya William J. Stanton. Tolong disimak anak-anak, nanti setelah materi ini akan ada kesimpulan dari materi hari ini, ya. Nah, Bu Tina akan menjelaskan dari Stanton William. Pemasaran apa itu? Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan perdagangan yang saling mempengaruhi, yang ditunjuk untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan produk-produk guna memuaskan kebutuhan pembeli yang potensial. Nah, itu adalah pengertian dari pemasaran menurut William. Nah, yang kedua dari menurut para ahli lagi, yaitu yang bernama D.W. Foster. Pengertian pemasaran adalah proses sistematis yang berurutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Ya, pengawasan usaha di bidang usaha industri yang tadi setelah kita nyimak videonya. Nah, itu dia. Jadi ada dua yang mengemukakan arti pemasaran tetapi beda pendapat, tapi maknanya sama, ya. Nah, itu dia. Ingat, namanya berbeda ya, tapi pengemukaannya maknanya sama. Itu pengertiannya. Di sini tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran itu ada berapa? Ada 4. Nah, iya, ada 4. Yang pertama itu mengenalkan produk. Bagaimana kita menjual produk, mempromosikan produk kalau kita nggak memperkenalkan dulu, ya? Apa sih yang mesti dijual? Apa sih barangnya seperti apa? Itu harus tahu. Kelebihan, kekurangannya juga harus tahu. Yang pertama, Bu Tina bahas dari memperkenalkan produk. Apa sih memperkenalkan produk itu? Perusahaan dapat memperkenalkan pemasaran produk tersebut, baik makanan, minuman, ataupun non-food, yang seperti kayak tadi video apa? Baju atau peralatan rumah tangga. Perkenalkan. Nah, itu dia. Jadi satu per satu, ya. Nah, itu banyak ya di bidang pemasaran. Yang kedua, ada mengetahui kepuasan pelanggan. Mengetahui nih, setelah beli kalian itu pelanggan puas atau tidak apa yang produk dipasarkan tersebut. Nah, dari mengetahui kepuasan pelanggan, yaitu pengertiannya adalah tingkat kepuasan pelanggan dapat dilihat dari jumlah pembelian produk. Nah, dari tingkat pembelian produk, jika produknya itu
penjualannya baik, berarti produknya tersebut adalah produk yang baik, banyak diminati oleh konsumen gitu ya, terutama misalnya di bidang makanan. Nah itu, jadi dia suka, dia akan beli produk tersebut lebih banyak lagi. Nah itulah puas ya, enak, mungkin makanan nikmat atau memang kegemaran makanannya konsumen tersebut. Nah itu dia puas. Kalau dia udah puas pasti belinya lebih dari 2, lebih dari 3 seperti itu ya. Lanjut di menganalisis pasar. Menganalisis pasar sasaran. Menganalisis pasar sasaran ini pengertiannya adalah spesifikasi produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar sasaran. Maksudnya apa di sini? Produk yang diinginkan, kebutuhan pasar sasaran. Misalnya untuk daerah Jakarta lebih dominan banyak anak-anak remaja ataupun di kalangan ibu rumah tangga atau di kalangan anak-anak menyukai makanan yang makanan ringan atau makanan yang sederhana tetapi bikin kenyang. Nah itu dia. Jadi yang dibutuhkan adalah makanan yang sederhana tapi bikin kenyang. Nah itu dia. Jadi kepuasan pelanggannya lebih meningkat, penjualnya juga meningkat di situ. Jadi yang dibutuhkan pasar tersebut adalah lebih banyak permintaan pelanggan untuk dijual lagi. Nah itu ya, jadi konsumen udah puas pasti butuhnya lebih banyak. Itu. Lanjut yang C, menganalisis pasar sasaran. Yang D, memenuhi target bisnis perusahaan. Memenuhi target bisnis perusahaan, yaitu pengertiannya keuntungan yang maksimal merupakan salah satu target perusahaan. Keuntungan yang maksimal. Nah, dari C ke D itu berhubungan. Dari tingkat permintaannya banyak, penjualannya banyak yang keluar, berarti dari perusahaan adalah targetnya maksimal, keuntungannya, ya kan, yang didapat karena permintaan pelanggan lebih banyak. Jadi mendapatkan dari perusahaan omsetnya masuk lebih banyak. Nah itu dia ya, itu adalah tujuan dari pemasaran. Nah di sini ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran di sini Ibu cantumin fungsi penyimpanan dan distribusi. Perusahaan, fungsi pemasaran yaitu perusahaan melakukan beberapa fungsi pemasaran secara maksimal. Di antaranya fungsi pertukaran, fungsi penyimpanan dan distribusi, serta fungsi perantara. Ya, itu fungsinya. Fungsi perantara ini ada terbagi menjadi 3. Pertama, fungsi pertukaran. Apa itu fungsi pertukaran? Fungsi pertukaran antara produk satu dengan produk yang lainnya atau produk dengan uang. Gitu ya. Lalu di sini ada fungsi perantara dan juga fungsi penyimpanan distribusi. Fungsi penyimpanan atau distribusi. Penyimpanan di sini produk disimpan dengan baik untuk menghindari risiko kerusakan, pengendalian stok. Jadi kalau seandainya non food itu disimpan biasa di gudang. Yang tadi di swalayan ya, di gudang. Itu hubungan antara pertukaran dengan distribusi. Berarti dengan distribusi berhubungan dengan pemesanan barang. Pemesanan barang dari gudang ke pemasaran. Seperti itu. Bu Tina katanya, setelah tadi ada beberapa materi yang udah disampaikan, ada materi video yang sudah ditampilkan, lalu ada materi hari ini juga. Bu Tina akan tanya, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari omset penjualan dari kegiatan bisnis bidang pemasaran? Ada yang bisa menjawabnya? Boleh tunjuk tangan? Oke, boleh. Yaitu dengan cara menjual produk yang terbaik, memenuhi kebutuhan pembeli dengan pembelian yang maksimal.
Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Betul ya. Jadi dengan cara kita menjual dengan cara yang maksimal, kita bisa perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, lebih tinggi lagi dari sebelumnya karena permintaan konsumen lebih banyak. Jadi mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Itu semakin kita menjual banyak, kita akan semakin mendapat keuntungan. Bahkan perusahaan juga seperti itu. Ya, di kelompok ya. Pembagian kelompok, satu kelompok ada 5 orang. Ibu maaf, ada 5 orang. Boleh buat kelompok hari ini dipandu sesuai dengan ketua kelompoknya. Boleh sambil dibuat hari ini. Satu orang 5 orang ya anak-anak. Ya boleh. Boleh disusun aja meja dan kursinya dirapetin. Kita buat lingkaran aja ya. Buat lingkaran. Belum ke situ. Kurang aja. Baik anak-anak, Bu Tina akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sambil sebelumnya Bu Tina akan jelaskan tugas yang akan kalian kerjakan. Lembar kerja peserta didik yang pertanyaannya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Simak anak-anak. Yang pertama itu ada buatlah contoh proses bisnis pemasaran di bidang industri. Jadi di sini adalah kalian buat satu contoh sambil kalian menjelaskan alurnya. Seperti itu, alurnya cara bidang pemasaran di bidang industri. Jadi kalian ceritakan secara detail, tidak usah terlalu panjang, intinya secara detail dan jelas di bidang industri. Nah itu soal nomor pertama. Yang kedua, buatlah analisis kegiatan proses bidang usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang perdagangan itu kegiatannya apa aja sih? Kalian boleh sebutkan, ada beberapa, itu banyak sekali ya. Kalian boleh sebutkan, kalian jabarkan sesuai yang kalian ketahui. Nah itu adalah soal nomor 2. Yang ketiga, sebutkan macam-macam contoh di bidang perdagangan. Contoh macam-macam dari bidang perdagangan. Di bidang perdagangan itu banyak sekali ya. Contoh dari video tadi. Atau materi yang sudah Bu Tina sampaikan. Kalian boleh sebutkan dari awal hingga akhir dengan detail, beberapa saja ya dengan jelas. Selamat mengerjakan anak-anak. Waktu pengerjaannya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya anak-anak ya. Ayo diuraikan ya. Satu, sabar ya. Tiap kelompok mengemuka pendapat. Iya. Tiap kelompok mengungkapkan pendapatnya ya, diuraikan. Nah, jika ada kesulitan boleh tanyakan sama Ibu. Presentasikan hasil kerja
peserta didiknya boleh maju ke depan lalu menjelaskan pendapatnya sesuai kelompoknya. Dipersilakan kelompok 1 boleh maju. Buatlah satu contoh bisnis proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Dijawab oleh Al-Khaira. Jawaban nomor 1 yaitu dalam industri makanan, proses pemasaran bisa dimulai dari preferensi konsumen. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk, penentuan target. Yang kedua, industri fashion, ada pemilihan bahan baku. Yang kedua, produksi industri jasa keuangan. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Layanan pelanggan. Dari kelompok kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita mulai setelah kelompok 2 maju untuk presentasi. Selanjutnya adalah kelompok 3. Kita akan persembahkan jawaban lembar kerja peserta didik di kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan membacakan lembar kerja peserta didik atau KPD pada bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Perkenalkan, nama saya Reski Budi Sabidano. Yang nomor 1 dibacakan oleh Fatmawati Ibuana dan 1 contoh proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Kelompok 2 dan kelompok 1. Contoh perdagangan jual beli. Contoh perdagangan jual beli itu apa saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan dari kelompok 3 menjelaskan mempresentasikan lembar kerja peserta didiknya. Boleh dilanjut kelompok 4. Kelompok 4 menjelaskan mempresentasikan hasil kerja peserta didiknya sesuai dengan hasil kelompok yang sudah didiskusikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ini semuanya kabarnya gimana nih? Baik kan nih semua? Baik, alhamdulillah. Oke, ini saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Fauzi. Nama saya Nadia Fitriya Rahman. Nama saya Susana Syifa. Nama saya Maria Marega. Saya akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik, dan saya akan menjawab pertanyaan dari begini. Aku ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Apa? Bisa diulang pertanyaannya? Tahu nggak apa? Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Apa yang dimaksud dari toko gros? Ya, apa namanya? Ya, boleh. Saya Mariam dari kelompok 2 ingin bertanya apa ciri-ciri kegiatan jual beli. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Melibatkan dua pihak, penjual dan pembeli. Yang kedua, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Terakhir, terjadi transaksi berupa perpindahan kepemilikan barang dan pembayaran. Semua pertanyaan dari semua kelompok sudah kita jawab. Misal kalau ada kata-kata dari kelompok 4 ada yang kurang, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Untuk penyampaian lembar peserta didiknya sudah dikerjakan dengan baik. Silakan duduk kembali. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok diam. Oke, baik. Terima kasih anak-anak.
Itu udah dari speaking. Gimana kalau semangat lo belajar hari ini? Semangat ya, ngantuk ya hari ini ya. Evaluasi pembelajaran hari ini. Evaluasi dari video pembelajaran sampai dengan penyampaian materi tadi tentang apa? Industri pemasaran. Nah, proses pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Apakah hal menarik apa yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Sebentar, Bu Tina mau hal menarik ya, ditanyakan hal menarik tiap kelompok. Pasti berbeda-beda. Tadi pendapatnya jawaban berbeda-beda. Jadi Bu Tina mau hal menarik apa sih dari awal Bu Tina menyampaikan sampai dengan detik ini? Bu Tina mau menyampaikan perwakilan dari kelompok pertama. Hal yang menarik itu apa? Pertama, mendalami pemasaran industri. Ya, alhamdulillah. Yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu ya pemahamannya. Dari kelompok kedua, hal menarik apa sih yang kalian temukan dari hari ini pembelajaran hari ini? Ya. Bidang pemasaran di berbagai industri, kita dapat mengetahui proses bisnis evaluasi singkat dari pembelajaran hari ini. Kalian kan udah ngerti semuanya nih. Bu Tina akan evaluasi pembelajaran hari ini setelah tadi belajar mengenai tentang pengertian pemasaran, belajar mengenai tentang bagi bisnis ya dari beberapa para ahli. Nah ya, dua para ahli, kalian bisa kesimpulan pengertian bisnis dan pemasaran itu. Pengertian dari bisnis dan industri. Nah, di sini bisnis dan industri ada yang bisa mengevaluasikan pertanyaan singkat dari pengertian bisnis dan industri. Saya memberitahu menurut para ahli, menurut William Johnson Stone, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan perdagangan yang saling mengerti, yang ditunjukkan untuk merancang, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk guna memuaskan kebutuhan pembeli potensial. Sementara itu, definisi pemasaran menurut W. Foster adalah suatu proses sistematis yang berurutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penguasaan usaha. Hasil dari pembelajaran hari ini di bidang pemasaran industri. Di sini ada kesempatan siswa untuk menyampaikan kesan kalian, kesulitan kalian mungkin di pembelajaran hari ini. Dan saran untuk kedepannya kita pembelajaran lebih menyenangkan lagi, tidak membosankan, bisa maju. Kesan-kesan pembelajaran hari ini. Kesan pembelajaran saya berat, banyak. Saya gampang mendalami materi dari yang saya sampaikan. Terus kesulitan saya itu nggak ada. Mungkin saran dari pembelajaran besok kita bisa melakukan praktek di lapangan atau apa gitu, itu lebih seru aja. Baik anak-anak, untuk pengumpulan lembar kerja peserta didiknya boleh dikumpulkan. Bu Tina akan mulai dan evaluasi setiap jawaban kalian. Bu Tina mulai dari kelompok pertama ya. Boleh disiapkan di mejanya masing-masing. Ini ada jawaban yang kurang lengkap ya, nanti next dilengkapin ya. Di kelompok 2. 1, 2, 3. Untuk jawaban nomor 3 kurang lengkap, kalian bisa tambahkan lagi di next ya pembelajaran di sini. Karena emang contohnya banyak sebenarnya.
diucapkan, kita akan menutup dengan doa bersama. Kita tutup dengan doa bersama agar pembelajaran hari ini diberikan hikmah dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di perjalanan setelah pulang sekolah selamat sampai tujuan. Boleh berdoa dipimpin dengan ketua kelasnya. Mari ketua kelas boleh sampaikan doanya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.